Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bapak, Ibu, dan sahabat belajar yang saya cintai. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat mengikuti pelajaran hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi tentang manajemen perubahan dan merangkum materi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-6. Bapak, Ibu, dan sahabat belajar, masih ingat kan materi yang sudah saya berikan? Semoga masih ingat ya. Nah, bagi yang sudah lupa, kita refresh kembali materi sebelumnya. Oke, kita mulai pelajarannya. Manajemen perubahan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan suatu organisasi untuk memperbaiki ataupun mengembangkan organisasinya agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oleh sebab itu, organisasi harus berinovasi, beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen maupun pasar agar dapat meningkatkan kinerjanya. Organisasi yang menolak perubahan dan tidak berupaya untuk bergerak, maka akan tertinggal jauh sehingga bisa tergerus dengan organisasi lain yang terus-menerus berinovasi. Definisi manajemen perubahan menurut Dr. Jewinardi yaitu upaya yang ditempuh oleh manajer untuk mengatur perubahan secara efektif, di mana diperlukan pemahaman mengenai motivasi, kepemimpinan, konflik, kelompok, dan komunikasi. Adapun tujuan manajemen perubahan diantaranya yaitu 1. Mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. 2. Menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal. 3. Memperbaiki efektivitas perusahaan agar dapat bersaing di pasar ekonomi modern. Kemudian faktor-faktor yang mendorong perubahan diantaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini merupakan faktor-faktor yang terjadi atau yang berasal dari dalam perusahaan. Di antaranya yaitu tentang perubahan ukuran dan struktur organisasi, perubahan dalam bentuk produk dan jasa, kemudian terdapat perubahan sifat-sifat dari tenaga kerja, terjadinya problem dalam perusahaan terkait dengan SDM maupun problem-problem yang lainnya. Kemudian adanya perilaku dan keputusan manajerial maupun perubahan dalam sistem administrasi. Kemudian dari faktor eksternal ini merupakan faktor
di luar perusahaan, di antaranya yaitu politik dunia, kemudian adanya peraturan-peraturan pemerintah, adanya perubahan pasar, adanya persaingan yang semakin efektif, adanya tuntutan dari pelanggan atau konsumen, dan adanya kemajuan-kemajuan teknologi. Untuk berikutnya, bentuk-bentuk atau tipe perubahan. Di sini ada dua, first order dan second order. First order juga dikenal sebagai incremental ataupun berkelanjutan, merupakan perubahan yang berlangsung terus-menerus dan bukan perubahan besar bagi keseluruhan organisasi. Kemudian second order yang juga dikenal sebagai transformasional, revolusioner, atau tidak berkesinambungan, merupakan perubahan radikal semua organisasi. Untuk berikutnya, kita akan mempelajari tentang resistensi perubahan. Apa sih yang dimaksud dengan resistensi perubahan? Resistensi perubahan adalah penolakan atas perubahan itu sendiri. Biasanya terjadi apabila dalam organisasi ada dua kelompok yang berlawanan, yakni yang menghendaki resistensi dan yang menolak resistensi. Ini menurut pendapat Kurt Lewin. Jadi, bentuk penolakan yang bisa terlihat dengan jelas atau eksplisit diantaranya yaitu mengajukan protes, mengancam mogok, karyawan melakukan demonstrasi ya, dan penolakan-penolakan lainnya. Misalnya penolakan yang bentuknya tersirat ya, maupun implisit diantaranya yaitu loyalitas pada organisasi berkurang, motivasi kerja menurun, kesalahan kerja meningkat, tingkat absensi meningkat, dan lain sebagainya. Nah, hal ini jika tidak segera ditangani dengan benar, tentunya berbagai bentuk penolakan ini akan memberikan efek buruk bagi keberlangsungan organisasi. Nah, untuk mencegah hal ini terjadi, maka diperlukan taktik untuk mengatasi penolakan perubahan. Taktik untuk mengatasi penolakan perubahan itu apa saja? Nah, kita akan pelajari juga taktik untuk menangani atau mengatasi penolakan perubahan. Taktik untuk mengatasi penolakan perubahan, di sini ada 6. Yang pertama, pendidikan dan komunikasi. Kedua, partisipasi dan keterlibatan. Yang ketiga, dukungan dan komunikasi. 4, negosiasi dan persetujuan. 5, manipulasi dan kooptasi. 6, menciptakan organisasi pembelajaran. Dari pendidikan dan komunikasi, ini merupakan penyebaran pengetahuan kepada para anggota organisasi.
Pendidikan dan pelatihan merupakan strategi paling dasar untuk mengatasi penolakan terhadap perubahan. Apabila penolakan terhadap perubahan itu terjadi karena lemahnya komunikasi dan kesalahan informasi, maka perlu dikembangkan strategi komunikasi yang efektif kepada seluruh anggota organisasi, sehingga mereka dapat memahami perlunya perubahan tersebut. Kemudian, dari segi partisipasi dan keterlibatan, strategi ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada para anggota organisasi untuk terlibat sejak awal dalam proses perencanaan perubahan, khususnya kepada individu yang berpotensi menolak perubahan. Asumsi dari strategi ini adalah bahwa para anggota organisasi memiliki keahlian untuk memberikan kontribusi kepada proses perubahan organisasi dan bertindak secara jujur. Dari strategi dukungan dan kemudahan, ini merupakan pemberian berbagai jenis keterampilan yang bersifat mempermudah dan mendukung proses perubahan. Hal ini juga merupakan strategi lain untuk mengurangi penolakan terhadap perubahan. Strategi ini tepat jika penolakan perubahan disebabkan oleh rasa ketakutan dan kekhawatiran. Penolakan terhadap perubahan dapat dicegah dengan memberikan dukungan dan bantuan melalui program-program bimbingan. Untuk taktik atau strategi negosiasi dan persetujuan, strategi ini menyarankan agar pengambil inisiatif perubahan menyesuaikan perubahan dengan kebutuhan atau kepentingan para individu yang menolak perubahan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan negosiasi dan persetujuan dengan para individu yang menolak perubahan. Kemudian, dari segi manipulasi dan kooptasi, manipulasi adalah upaya terselubung untuk mempengaruhi orang lain, sedangkan kooptasi merupakan gabungan antara manipulasi dan partisipasi. Kooptasi dilakukan dengan cara melibatkan kelompok penolak perubahan dalam proses pengambilan keputusan untuk mendapatkan dukungan. Kemudian, taktik atau strategi yang terakhir yaitu menciptakan organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan organisasi yang memiliki kapasitas, ketangguhan, dan fleksibilitas untuk berubah. Dalam organisasi, para anggota organisasi membagi ide, membuat rekomendasi, dan berpartisipasi secara sukarela di dalam perubahan dari awal. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari tentang diagnosis perubahan. Diagnosis perubahan. Ini merupakan upaya pemimpin perubahan untuk mewujudkan suatu perubahan. Nah, untuk mewujudkan suatu perubahan itu dimulai dari mendiagnosa unit organisasinya.
Kemudian mencari dimensi atau aspek-aspek, faktor atau unsur-unsur yang bermasalah. Kemudian menyusun langkah-langkah atau intervensi yang tepat untuk mengubahnya. Perubahan ini tentunya dilakukan secara berkesinambungan agar masalah tersebut tidak muncul lagi hingga terwujud organisasi yang berkinerja tinggi. Jadi Bapak Ibu dan sahabat belajar yang saya cintai, mendiagnosa organisasi itu memerlukan kompetensi teknis yang tentunya berada di bawah disiplin ilmu organizational development. Ya. Esensi dari organizational development adalah diantaranya yaitu diagnosa organisasi membutuhkan kegiatan mendiagnosa, menilai kinerja suatu organisasi untuk merumuskan tindakan perbaikan. Nah, konsep ini mirip dengan praktek kerja dokter. Nah, misalnya ada pasien ya, pasien yang berobat ya ke rumah sakit, diperiksa oleh dokter ya. Nah, dalam melakukan diagnosa, dokter tentunya melakukan beberapa rangkaian pemeriksaan ya. Kemudian dikumpulkanlah informasi-informasi penting, misalnya tentang cara kerja organ tubuh manusia, mengevaluasi informasi dari pasien ya. Kemudian dokter membuat resep pengobatan. Nah, demikian pula halnya dengan diagnosa organisasi. Nah, pendiagnosa di organisasi menggunakan prosedur khusus untuk mengumpulkan informasi vital, menganalisis informasi itu, lalu merumuskan langkah-langkah intervensi. Terdapat 8 model untuk mendiagnosis perubahan ya. Jadi 8 model manajemen perubahan. Di antaranya yaitu model manajemen perubahan Lewin, model McKinsey, teori Kotter, Nudge teori atau teori dorongan, Atkar, model transisi Brecht, kurva perubahan Kubler-Ross, dan model manajemen perubahan Satir. Nah, materi ini sudah pernah saya sampaikan pada pertemuan keempat. Ya, Bapak, Ibu, dan sahabat belajar tentunya masih ingat kan 8 model manajemen perubahan ini ya. Nah, pada kesempatan ini tidak akan saya sampaikan semua ya. Ada beberapa yang akan saya sampaikan ulang ya, yang sering dipakai pada suatu perusahaan ya. Di antaranya model manajemen perubahan dari Lewin ya. Nah, model manajemen perubahan dari Lewin ini ada 3 tahapan. Yang pertama unfreezing, kemudian yang kedua movement, yang ketiga refreezing. Pada tahap unfreezing ini, proses edukasi itu memerlukan desakan dan motivasi ya, bahwa perubahan yang dilakukan tersebut merupakan hal yang positif, mendatangkan keuntungan serta membantu kegiatan dalam perusahaan ya. Kemudian pada tahap movement,
Ini tujuan akhir dari fase ini adalah agar setiap orang tetap dalam kondisi siap berubah. Kemudian pada tahap refreshing ini adalah merupakan fase di mana keadaan yang diharapkan sudah dapat tercapai sehingga perubahan tersebut harus diperkuat dan dipermanenkan. Untuk memperkuat perubahan tersebut dapat dilakukan dengan cara menentukan aturan dan kebijakan baru, menciptakan budaya-budaya baru, dan menerapkan sistem penghargaan terhadap perubahan tersebut. Nah, dengan melakukan hal-hal tersebut, diharapkan perubahan tersebut bisa mencapai titik stabil. Ya. Nah, itu tadi adalah model manajemen perubahan dari Lewin, ya. Kemudian yang sering digunakan lagi yaitu model perubahan Atkar, ya, atau disebut Atkar model. Ini merupakan salah satu manajemen tools yang mudah dipahami, ya, dan mudah diterapkan dan sangat efektif bagi tim pengelola perubahan dan change agents, ya. Nah, model ini dapat menjawab beberapa pertanyaan mendasar, ya, dalam proses perubahan. Ya, seperti mengapa karyawan mempunyai resistensi perubahan, ya, kemudian mengapa komunikasi sangat penting dalam proses perubahan, kemudian bagaimana caranya menemukan hambatan-hambatan dalam perubahan, dan sebagainya, ya. Nah, metode Atkar sendiri ini kepanjangan dari awareness, ya, desire, kemudian knowledge, ya, ability, dan reinforcement. Awareness adalah pemahaman seseorang terhadap sifat perubahan, yaitu apa penyebab adanya perubahan, apa akibat tidak mengikuti perubahan, faktor internal dan eksternal yang dibutuhkan untuk perubahan, dan apa manfaatnya. Kemudian dari desire adalah keinginan yang mendorong dan terlibat dalam perubahan. Desire berhubungan dengan pilihan individu, pengaruh dan sifat perubahan itu sendiri, situasi individu, dan motivasi masing-masing individu. Kemudian, knowledge ini adalah informasi, latihan, dan edukasi yang diperlukan untuk mengetahui bagaimana cara untuk perubahan. Knowledge sendiri meliputi kebiasaan, proses, perangkat, sistem, keahlian, dan teknis yang dibutuhkan untuk perubahan. Kemudian, ability adalah kemampuan menerapkan pengetahuan menjadi terrealisasi atau pelaksanaan perubahan. Ability dicapai jika seseorang mempunyai kemampuan mengimplementasikan perubahan pada level performa yang ditentukan. Kemudian, reinforcement adalah faktor internal dan eksternal yang mendukung perubahan. Ya, reinforcement eksternal sendiri meliputi recognition, reward, dan celebration. Kemudian, untuk reinforcement internal bisa datang dari rasa puas,
dengan pencapaian atau manfaat lain yang diperoleh dari perubahan tersebut. Baik Bapak Ibu dan sahabat belajar, ya. Untuk penjelasan yang lain, Bapak Ibu dan sahabat belajar bisa melihat di modul yang udah saya berikan ya. Tidak saya jelaskan semua 8 model manajemen perubahan ini ya, karena ini sudah pernah saya berikan pada pertemuan yang keempat. Ya, untuk berikutnya kita akan mempelajari tentang visi dan misi ya. Nah, tentunya setiap organisasi itu maupun perusahaan memiliki tujuan yang harus dicapai ya. Baik untuk jangka waktu pendek maupun jangka waktu yang panjang. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan harus memiliki visi ya. Peran visi dalam perusahaan adalah sebagai alat untuk melakukan perubahan, mempertahankan aktivitas kewirausahaan, atau mengubah program utama perusahaan, meningkatkan kinerja organisasi, dan selanjutnya untuk mencapai visi organisasi yang berkembang. Ya. Menurut Kotter, visi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang ditawarkan, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita masa depan. Ini pendapat Kotler tentang visi. Kemudian, misi adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan suatu visi yang telah dibuat. Kemudian, apa saja perbedaan visi dan misi? Visi mendeskripsikan tujuan perusahaan di masa mendatang. Sedangkan misi mendeskripsikan rencana apa yang dilakukan perusahaan untuk mencapai visi. Visi biasanya menggambarkan apa yang ingin diraih perusahaan, sedangkan misi bisa meliputi deskripsi mengenai fungsi dan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan sehari-harinya. Nah, itu tadi perbedaan visi dan misi ya. Bapak, Ibu, dan sahabat belajar, sudah paham kan apa perbedaan visi dan misi? Alhamdulillah ya kalau sudah paham semua. Nah, Bapak, Ibu, dan sahabat belajar, tadi saya sudah menjelaskan berbagai hal tentang manajemen perubahan yang sudah saya rangkum dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-6. Nah, sekarang saya ingin memberikan pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, apakah yang dimaksud resistensi perubahan? Nah, bisa menjawabnya kan Bapak Ibu? Ya, karena tadi sudah saya sampaikan apa yang dimaksud definisi perubahan ya. Semoga Bapak Ibu masih ingat ya. Oke, untuk jawabannya bisa dituliskan di kolom komentar di bawah ini, atau untuk mahasiswa dan mahasiswi IBM ASMI, jawabannya bisa diupload di sistem e-learning. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga
bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, jika ada kesalahan, baik yang saya sengaja maupun tidak, saya mohon maaf ya Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi